Dinas Bidan di Kampung Horor bagian ketiga. Seperti apa kisah lengkapnya? Simak videonya sampai selesai. Semoga kalian yang menonton video ini selalu diberikan kesehatan dan dilancarkan rezekinya. Amin. Sore harinya sekitar pukul 5, Bu Yati datang ke rumah. Aku dan Jumina sedang duduk di teras depan, sengaja menunggu Bu Yati datang. "Maaf Bu Bidan, saya baru beres dari kebun," kata Bu Yati sambil tersenyum begitu sampai di teras. "Iya Bu, nggak apa-apa. Yuk masuk," kataku. "Di luar saja Bu Bidan, biar bisa sambil lihat rumah. Si Dasim saya tinggal sendirian di rumah, diajak nggak mau," kata Bu Yati. "Dasim itu siapa?" "Anak saya yang bungsu, adiknya Jumina." Oh, saya baru tahu namanya. Jumina kalau cerita manggilnya si Bontot." Kami lalu mengobrol ngalor ngidul. Sengaja aku tak langsung menanyakan ke inti masalah, khawatir Bu Yati tak mau membuka mulut untuk bercerita. "Jumina betah nggak Jum tinggal sama Bu Bidan?" tanya Bu Yati. Jumina hanya tersenyum sambil melihat ke arahku. "Betah ya Jum, biar nemenin saya," kataku. "Ya pasti betah Bu, di rumah kan harus kerja macem-macem. Nyuci piring, masak, nyuci baju, nyapu, beres-beres rumah, ke kebun bantuin saya. Di sini nggak kerja apa-apa, paling nyapu sama nimba," kata Bu Yati. Aku tersenyum bercampur prihatin mendengar perkataan Bu Yati. Kasihan Jumina. Seharusnya anak seumur dia masih senang bermain dan memang sedang masanya. Namun karena keadaan, dia harus bekerja membantu Bu Yati. Jumina harus mengerjakan pekerjaan orang dewasa. "Bu, sebetulnya ada yang ingin saya tanyakan," kataku hati-hati, agar tak membuat Bu Yati merasa jenah. Bu Yati terdiam. Dia menatapku. Aku tahu dia pasti sedang bingung mendengar kata-kataku tadi. "Soal apa Bu? Apa hal yang penting? Saya mah nggak apa-apa, orang bodoh, nggak pernah sekolah. Saya minta maaf kalau saya nggak tahu apa yang Bu Bidan tanyakan," kata Bu Yati panjang lebar. Kelihatan sekali dia gugup, seakan mempunyai sebuah kesalahan. Aku tersenyum dalam hati, merasa lucu dengan kata-kata Bu Yati. Betapa ketakutannya dia, padahal aku baru berkata ada yang akan aku tanyakan. "Bukan soal penting kok Bu, saya cuma ingin tahu." Aku belum selesai melanjutkan kalimat, terdengar teriakan Dasim dari arah rumah Bu Yati. Mak, cepetan pulang Mak!" teriak Dasim di depan pintu rumah Bu Yati sembari menggerak-gerakan tangannya sebagai tanda agar Bu Yati segera pulang. Bu Yati terlihat bingung antara menuruti permintaan Dasim atau mendengarkan pertanyaanku yang belum sempat kukatakan. "Mak, cepetan pulang Mak!" Terdengar Dasim kembali memanggil Bu Yati dengan berteriak. "Itu Dasim manggil Bu, mungkin dia perlu sesuatu. Pulang saja dulu Bu," kataku. "Iya Bu, saya minta maaf ya. Dasar Dasim, ditinggal sebentar aja udah ribut, nyuruh pulang," kata Bu Yati sedikit menggerutu. "Nggak apa-apa Bu, besok lagi saja kita ngobrol." Bu Yati lalu bergegas pulang. Aku menghela nafas panjang, agak sedikit kecewa, karena tak jadi mendengar cerita dari Bu Yati tentang siapa perempuan yang bernama Lina dan apa sebetulnya yang terjadi sebelum dia meninggal. Akhirnya aku hanya mengobrol dengan Juminah di teras depan hingga terdengar suara azan berkumandang dari Toa Nasbit. Kami lalu masuk untuk menutup semua hordeng dan menyalakan lampu teplok. Setelah itu kami sholat maghrib berjamaah. "Jum, ada PR nggak?" tanyaku setelah selesai sholat maghrib. Mataku terasa berat, mengantuk sekali rasanya. "Nggak ada Bu. Kamu mau makan apa? Saya masih kenyang, mohon terusin baca buku cerita." "Benar nih nggak mau makan. Nanti malam kalau lapar gimana?" Jumina mengangguk tanpa matanya beralih dari buku cerita yang sedang dibacanya. "Ya sudah kalau kamu masih kenyang." Kami lalu meneruskan kesibukan masing-masing membaca buku hingga menjelang sholat Isya. "Kita tidur yuk Jum," kataku begitu selesai mengerjakan sholat Isya. "Ibu duluan saja yang tidur, saya mau nerusin buku cerita." Juminah mengangguk. Kami lalu beranjak dari duduk menuju kamar. Aku langsung merebahkan badan di atas kasur. Sementara Juminah masih asik membaca. Tak lama, aku sudah terlelap. Entah pukul berapa Juminah akhirnya pergi tidur. Aku terbangun saat mendengar suara orang tertawa cekikikan. Datangnya dari arah ruang tengah. Kulihat jam tangan, sudah pukul 1 tengah malam. Aku langsung merinding. Bulu kuduku berdiri. Mataku melihat ke arah Juminah.
Posisi tidurnya tengkurap, dengan selimut menutupi seluruh badannya. Aku mengernyitkan dahi. Tak biasanya anak itu tidur dengan posisi yang demikian. Juminah, panggilku seraya menggoyang-goyangkan badannya. Namun Juminah bergeming. Aku lalu berusaha untuk tidur kembali. Kutarik selimut sampai menutupi wajah. Tak kuhiraukan suara cekikikan yang masih terdengar dari ruang tengah. Jum, tadi malam kamu kenapa? Saya lihat kamu pakai selimut sampai ke muka. Nggak seperti biasanya. Tanyaku pada Juminah keesokan harinya saat kami sedang sarapan. Saya lihat hantu, Bu. Jawab Juminah. Di mana? Di situ. Jawab Juminah seraya menunjuk sudut sebelah kanan ruang tengah. Kamu ngapain malam-malam ke sini? Saya mau ke kamar mandi kebelet pipis. Terus kamu lihatnya waktu sudah pipis apa belum? Waktu sudah pipis, pas keluar dari kamar mandi, ada suara orang ketawa di sini. Saya lihat saja, ada hantu di situ. Aku terkekeh mendengar cerita Juminah. Bukannya langsung lari masuk kamar, Jum, malah dilihat ke sini. Kamu kok nggak bangunin saya, Jum? Bu Bidan tidurnya nyenyak banget. Saya nggak berani bangunin. Pukul 7:15 Juminah berangkat ke sekolah. Aku segera pergi mandi, berpakaian rapi dan bergegas berangkat ke puskesmas. Sus, gimana hasil wawancaranya dengan Bu Yati? Tanya Kak Edi begitu aku masuk ke puskesmas. Baru juga datang, belum duduk, sudah ditanya masalah itu, kataku. Kak Edi dan Kak Agus tertawa. Aku lalu duduk di sebelah mereka. Kak, tiap hari gini terus apa? Nggak ada pasien. Masa kerjanya tiap hari cuma ngobrol? Kataku. Enak kan? Kata Kak Agus terkekeh. Enak apanya? Yang ada sih bosen. Nanti kalau posyandunya sudah mulai aktif mungkin akan ramai. Seperti di pus tuh kan gitu. Orang yang belum tahu jadi tahu, kata Kak Edi. Aku manggut-manggut. Semoga saja. Jadi gimana kemarin? Tanya Kak Edi. Gimana apanya? Aku balik bertanya. Cerita dari Bu Yati, kayaknya kemarin sore Bu Yati main. Belum ada hasil, baru juga aku mau tanyakan, si Dasim teriak manggil-manggil. Gak enak lah, aku suruh Bu Yati pulang saja dulu nyamperin Dasim. Padahal kami sudah nunggu ingin dengar ceritanya hari ini, kata Kak Edi. Besok lagi, kataku. Kami lalu mengobrol ngalor ngidul. Sesekali Kak Edi dan Kak Agus melayani pasien yang datang berkunjung, hingga waktu pulang tiba. Aku menunggu Bu Yati datang, tapi dia tak muncul juga. Bu Yati sedang ke rumah kakaknya. Tadi pagi dia bilang ke saya, kata Pak Udin yang melihatku masih duduk di bangku ruang tunggu. Oh, apa iya? Ya sudah kalau gitu, kataku sambil beranjak dari duduk, lalu berjalan pulang bersama Pak Udin. Hari ini pertama kali posyandu diadakan di Desa Tunggal Jaya. Nama desa yang juga menjadi nama puskesmas induk, di mana aku sedang menjalankan ikatan dinas sebagai bidan di desa selama 3 tahun. Begitu sampai di puskesmas, aku langsung mempersiapkan segala sesuatunya yang akan kubawa untuk keperluan posyandu. Aku membawa KMS bayi atau kartu menuju sehat, meskipun para kader sudah dibagi saat pelatihan di puskesmas induk waktu itu. Barangkali saja ada kekurangan. Buku catatan imunisasi, beberapa spuit, dan 1 box jarum suntik, kapas alkohol, serta paracetamol. Terakhir, aku menuju ke ruangan imunisasi, di mana freezer untuk menyimpan vaksin ditaruh. Aku lalu mengontrol suhunya, kemudian memasukkan beberapa vial dan ampul vaksin ke dalam termos vaksin yang sudah diisi 2 buah es batu berukuran besar. Aku mengambil 1 ampul vaksin BCG beserta pelarutnya, 2 vial vaksin DPT dan polio, dan 1 vial vaksin campak beserta pelarutnya. Setelah semuanya siap, aku duduk di salah satu bangku yang ada di ruang tunggu pasien. Aku menunggu yang akan mengantarkan, Kak Agus atau Kak Edi, karena kulihat mereka sedang berada di ruangan kepala puskesmas. Nah, tuh, Mbak Sisi sudah menunggu, kata Dokter Danis yang keluar dari ruangan setelah selama 7 menit aku menunggu Kak Agus dan Kak Edi selesai dari ruang kepala puskesmas. Aku tersenyum. Nunggu yang mau nganter ke posyandu, Dok, kataku. Agus atau Edi yang mau nganter Mbak Susi ke posyandu? Tanya Dokter Danis. Biar diantar saya saja, Dok, kata Kak Agus. Ayo, Sus, lanjutnya. Dia lalu membantu membawakan termos yang berisi vaksin. Ya sudah, hati-hati di jalan, kata Dokter Danis.
Aku segera beranjak dari duduk dan mengikuti Kak Agus ke tempat parkir. Kak Agus menaruh termos vaksin di depan, aku lalu segera naik di jok belakang motor. Lalu motor yang kami naiki berjalan perlahan meninggalkan halaman puskesmas induk menuju Posyandu Mawar. Sekitar 15 menit kami sampai di tujuan. Posyandu diadakan di rumah Bu Ani, yang juga menjadi kader di Posyandu itu. Sebuah rumah yang sederhana, masih berdinding papan, namun terlihat asri dan cantik karena bermacam bunga dan tanaman tumbuh di halaman rumah. Juga terlihat bersih dan rapi. Suasana sudah ramai. Ibu-ibu yang mempunyai bayi dan balita sudah berkumpul. Aku dan Kak Agus segera turun dari motor dan menuju ke salah satu meja yang ada di teras itu. Meja 3, karena kulihat kosong. Ada 4 buah meja di sana. Di meja 1 ada Bu Ani yang sedang menimbang bayi. Di meja 2 ada Bu Bina yang sedang mencatat KMS. Meja 3 kosong, dan meja 4 ada seorang ibu yang sedang membagikan bubur kacang hijau sebagai makanan tambahan. Lalu kami menyalami ketiga ibu itu. "Sudah dari tadi ya, Bu?" tanyaku pada Bu Ani. "Iya, Bu." Aku lalu mengambil KMS yang sudah diisi, kemudian memanggil satu demi satu nama bayi yang akan mendapatkan imunisasi. Hampir jam 11 siang, Posyandu baru selesai. Jumlah kunjungan ada 55 bayi dan balita. 20 bayi yang mendapatkan imunisasi, dan selebihnya hanya ditimbang dan mendapatkan makanan tambahan. "Banyak juga ya, Bu, bayi dan balita di sini," kataku, setelah semua pengunjung Posyandu selesai dilayani. "Iya, Bu Bidan, itu tadi belum semuanya datang. Ada ibunya yang masih di kebun, ada juga yang sedang tidak di rumah." "Oh gitu, berarti bulan depan lebih banyak dari tadi ya kalau mereka datang semua?" "Bulan depan nanti kami usahakan agar datang semua, Bu," kata Bu Bina. Kami lalu berbincang sebentar mengenai Posyandu. Sebelum pulang, Kak Agus menyarankan untuk membuat papan nama Posyandu, agar masyarakat sekitar tahu kalau di Desa Tunggal Jaya sudah ada Posyandu. Setelah tak ada lagi yang perlu dibicarakan, kami pun pamit pulang. "Kak, kita ke rumah Mak Paraji ya. Tadi aku nggak lihat dia datang di Posyandu," kataku pada Kak Agus. "Mau ngapain? Mau nanya soal perempuan yang bunuh diri itu?" "Iya, siapa tahu dia ada di rumah. Kan bisa langsung dengar ceritanya, nggak penasaran lagi." Kak Agus menganggukkan kepala, dan motor yang kami naiki pun melaju ke arah rumah Mak Paraji. Sesampainya di rumah Mak Paraji, kami mengetuk pintu dan mengucapkan salam berulang kali. Namun tak ada jawaban. "Nggak ada orang, Kak. Kita pulang saja yuk," kataku. Kak Agus tak menjawab. Dia berjalan mengelilingi rumah Mak Paraji. Aku mengikutinya. Di belakang rumah kami melihat ada orang yang sedang mencari rumput. Lalu kami pun menghampirinya. "Ibu, maaf, Mak Paraji kemana ya?" tanya Kak Agus. Ibu itu menghentikan pekerjaannya. Ia memandang ke arah kami. "Nggak tahu ya, Pak. Rumah saya jauh sih dari sini. Coba tanya rumah itu," kata ibu itu sambil menunjuk ke arah sebuah rumah yang tak jauh dari rumah Mak Paraji. "Oh, saya kira ibu yang punya rumah itu." "Bukan, Pak. Saya cuma cari rumput di sini." "Kalau begitu kami permisi ya, Bu. Kami akan tanya ke rumah itu," kata Kak Agus. Ibu itu mengangguk. "Iya, Pak." Aku dan Kak Agus segera meninggalkan pekarangan belakang rumah Mak Paraji. Kami lalu menuju rumah yang dimaksud oleh si ibu pencari rumput tadi. Jaraknya agak jauh, sekitar 100 meter. Sesampainya di depan rumah itu, tak ada juga orang yang terlihat. Suasana sangat sepi. "Nggak ada juga orangnya kayaknya, Kak," kataku. "Iya, sepi banget. Kita pulang saja yuk, besok lagi kita ke sini," kata Kak Agus. Aku mengangguk. Kami lalu kembali ke rumah Mak Paraji untuk mengambil motor. Baru saja Kak Agus akan menghidupkan mesin motornya, ada seorang bapak yang lewat di depan rumah Mak Paraji. Kak Agus lalu memanggilnya. Dia segera turun dari motor dan menghampiri bapak itu. "Pak, maaf, tahu Mak Paraji kemana ya?" tanya Kak Agus. Sama seperti ibu pencari rumput tadi, si bapak pun memperhatikan kami. "Mak Paraji sedang ke kota Beringin Utara," kata si bapak. "Oh, pantas saja seminggu ini gak kelihatan," kata Kak Agus sok tahu. "Pulang nih kira-kira kapan ya, Pak?" tanyaku. "Wah, kurang tahu juga saya. Soalnya dia di kota sedang ngurus anaknya." Aku dan Kak Agus saling berpandangan, tak tahu dengan perkataan bapak itu. Baru saja aku akan bertanya lebih lanjut, si bapak sudah berlalu. "Apa ya maksudnya Mak Paraji sedang ngurus anaknya di kota?" tanyaku.
Sudah yuk, kita pulang saja. Besok saja kalau Mak Paraji sudah pulang kita tanya lagi, kata Kak Agus sembari menghidupkan mesin motornya. Kami pun akhirnya pulang tanpa bertemu dengan Mak Paraji. Aku semakin penasaran dan tentu saja ingin mengetahui cerita yang sesungguhnya. Sesampainya di puskesmas, aku langsung membereskan semua barang yang tadi kami bawa. Menyimpan kembali obat, jarum suntik, dan spuit yang tak dipakai pada tempatnya. Sementara Kak Agus menyimpan cairan vaksin di dalam freezer. "Gimana posyandunya?" tanya Kak Edi, dia masih berada di puskesmas. Mungkin sengaja menunggu Kak Agus, sementara Dokter Danis dan Pak Udin sudah tidak ada. Pasti sudah pulang karena memang sudah waktunya jam pulang kerja. "Lumayan ramai," jawabku. Aku lalu duduk di sebelah Kak Edi. "Baguslah, berarti warga desanya antusias," kata Kak Edi lagi. "Iya, tapi yang bikin penasaran gak ketemu," kata Kak Agus yang sudah selesai membereskan cairan vaksin. "Siapa yang bikin penasaran?" tanya Kak Edi dengan mimik muka bingung. Aku dan Kak Agus tertawa. "Mak Paraji, Kak, dia nggak ada di rumahnya. Tadi kami ke rumahnya, tapi dikunci. Tanya orang katanya sudah seminggu pergi ke kota sedang ngurus anaknya," kataku. Kak Edi manggut-manggut. "Memangnya anaknya kenapa?" tanya Kak Edi. "Itulah yang aku penasaran, apa ada hubungannya sama hantu yang selalu kulihat ya?" "Coba tanya Bu Yati saja yang dekat," kata Kak Edi. "Bu Yati juga sama saja, susah banget ditemui, sudah kayak orang penting saja," kataku sambil terkekeh. Kak Edi dan Kak Agus ikut tertawa. "Ini Bu Yati belum datang, Kak?" tanyaku. "Kayaknya belum pulang dia. Pak Udin tadi nitip kunci agar aku yang mengunci puskesmas," jawab Kak Edi sambil memperlihatkan kunci yang sudah diikat menjadi satu. "Oh, aku pulang dulu ya, Kak." Pamitku pada Kak Agus dan Kak Edi lalu berjalan pulang. Di rumah, kulihat Jumina sedang makan pisang Ambon. Ada satu sisir juga di atas meja. "Jum, dapat pisang dari mana?" tanyaku. "Tadi emak kesini bawa pisang. Katanya oleh-oleh untuk Bu Bidan," jawab Jumina. "Loh, Bu Yati sudah pulang? Kapan? Kok nggak ke puskesnut?" "Iya, Bu. Sudah, barusan saja." "Oh, pantes. Mungkin Bu Yati masih capek. Kamu sudah sholat, Jum?" "Sudah." Aku lalu pergi ke kamar, berganti pakaian. Setelah itu, mengambil air wudhu dan sholat. Sore harinya, aku sengaja duduk di teras depan dengan Juminah, berharap melihat Bu Yati di depan rumahnya. Aku ingin memanggilnya, agar main ke tempatku. Namun, hingga menjelang maghrib, Bu Yati tak nampak batang hidungnya. "Jum, masuk yuk. Ditutup pintu dan semua hordeng," kataku. Begitu terdengar suara azan maghrib berkumandang. Aku lalu masuk menuju dapur, bermaksud akan menyalakan lampu. Sementara Juminah menutup pintu dan semua hordeng. Namun betapa aku terkejut saat sampai di dapur. Sosok hantu perempuan itu terlihat sedang berdiri di sudut sebelah kanan. Lemas seketika kedua kakiku. Aku menjurit dengan kuat karena saking kaget. Bergegas aku menghambur keluar sampai menabrak Juminah yang sedang berada di ruang tengah. Melihat aku ketakutan, Juminah mendekati. Mungkin dia juga merasa takut. Aku mengatur napas yang tak beraturan. "Ada hantu ya, Bu?" tanya Juminah polos. Aku hanya bisa mengangguk. "Iya, Jum." Setelah agak tenang, aku mengajak Juminah untuk menemani ke dapur. Hari sudah mulai gelap. Tak mungkin aku diam dalam ketakutan saja. Sementara lampu belum dinyalakan. Kubuka pinggir pintu dapur perlahan dengan jari. Kuamati sudut di mana tadi sesosok makhluk berdiri di sana. Sudah tak ada. Segera aku mengambil 2 buah lampu, begitupun Juminah. Lalu kami membawanya ke ruang tengah dan menyalakannya. "Cepat kamu wudhu, Jum. Gantian nanti keburu habis waktu maghribnya," kataku setelah selesai menyalakan keempat lampu dan menaruhnya di beberapa tempat. 1 di ruang tamu, 1 di ruang tengah, 1 di kamar, dan 1 lagi di kamar mandi. Juminah lalu beranjak menuju kamar mandi dengan membawa lampu, bergantian denganku. Lalu kami sholat berjamaah. Sebelum menjelang waktu Isya, kami makan. Juminah lalu mengerjakan PR selesai makan. Setelah itu kami sholat Isya dan beranjak tidur. Di kamar, mataku tak bisa juga dipejamkan. Waktu sudah hampir menunjukkan pukul 10:30 malam. Kulihat Juminah sudah tidur dengan pulasnya.
Kenapa hantu itu hanya datang di sini? Kenapa tak di rumah yang ditempati oleh Pak Udin atau Dr. Danis? Banyak pertanyaan yang menggelayut di kepalaku tentang sosok hantu itu. Aku makin merasa penasaran. Memang dia tak mengganggu, tapi sosoknya yang menyeramkan telah membuatku merasa takut melihatnya. Malam semakin larut, udara semakin dingin kurasakan. Berulang kali aku menguap, sudah merasa sangat mengantuk sebetulnya. Namun mataku tak juga bisa kupejamkan. Aku melihat jam di dinding kamar. Sudah mendekati pukul 10:30 malam. Tiba-tiba aku merinding, bulu kuduk berdiri. Cepat-cepat aku mengambil selimut dan menutupi seluruh badan. Membaca doa yang aku bisa sambil berusaha memejamkan mata. "Bu Bidan, Bu, tolong saya, Bu." Terdengar sebuah suara, sangat dekat. Aku tak berani membuka selimut. Aku sudah tahu pasti suara siapa gerangan itu. Aku tak mau lagi melihat wajahnya yang menyeramkan. "Bu Bidan, Bu, tolong saya, Bu." Suara itu belum juga berhenti. Terdengar sangat memelikan. Terjadi perang batin di dalam hatiku, antara takut dan merasa kasihan. Entah pukul berapa akhirnya aku tertidur, dan suara itu tak terdengar lagi olehku. "Bu, kok Mak Paraji nggak pernah datang ke posyandu ya?" Tanyaku pada ibu-ibu kader saat posyandu telah selesai. Aku dan Kak Edi sedang berada di posyandu Murati. 2 bulan posyandu diadakan di Desa Tunggal Jaya. Dengan jumlah posyandu 3 buah, berarti sudah 6 kali kunjungan. Tapi tak pernah sekalipun aku melihat Mak Paraji datang di salah satu posyandu itu. Awalnya aku tak memperhatikan, karena jumlah kunjungan yang membludak di setiap posyandu. Namun, setelah 6 kali kunjungan, aku merasa penasaran juga. Padahal sebelumnya aku sudah pernah bilang padanya agar hadir di setiap kegiatan posyandu. Ibu-ibu kader saling berpandangan, lalu mereka saling sikut. Aku jadi curiga dan makin merasa penasaran. Pasti ada yang mereka sembunyikan. "Ada apa, Bu? Kok saling sikut gitu? Memangnya kenapa dengan Mak Paraji? Apa yang sudah terjadi sama dia?" tanyaku. "Bu Bidan apa belum pernah dengar soal Mak Paraji?" tanya Bu Endang. Aku mengernyitkan dahi. "Belum, Bu. Memangnya ada soal apa dengan Mak Paraji?" Bu Endang dan Bu Vivi saling berpandangan. "Maaf kalau gitu, Bu, saya nggak berani cerita," kata Bu Endang. Tentu saja membuatku merasa bingung. "Loh, kok gitu? Memangnya kenapa Bu Endang nggak berani cerita? Bukannya kalau saya belum pernah dengar kan harusnya diberitahu," kataku. Bu Endang diam saja. Dia tak berani memandangku. Aku berusaha membujuknya agar mau menceritakan apa yang dia ketahui tentang Mak Paraji. Tapi tak berhasil. Dia tetap bergeming. "Kami sudah pernah beberapa kali ke rumah Mak Paraji, Bu. Ingin bertanya tentang banyak hal, tapi nggak pernah ketemu. Kalau ibu-ibu ada yang tahu soal Mak Paraji kan mungkin lebih baik cerita ke kami, biar kami tahu ada apa sebetulnya. Jadi kami nggak bolak-balik datang ke rumah Mak Paraji," kata Kak Edi. Pasti dia juga merasa penasaran seperti aku. Bu Endang melihat ke arah Bu Vivi, seperti minta pendapat. Tapi kulihat Bu Vivi diam saja. Mungkin dia juga merasa bingung harus bagaimana. Akhirnya aku dan Kak Edi tak lagi memaksa mereka bercerita. Kami mengobrol tentang hal yang lain. Setelah itu lalu pamit pulang. "Kak, ngerasa aneh nggak tadi?" tanyaku pada Kak Edi begitu kami sampai puskesmas. "Aneh apanya?" tanya Kak Agus yang sedang duduk menunggu Kak Edi pulang posyandu. "Mereka akan pergi memancing," katanya. "Itu tadi Bu Endang, Kadar sama Bu Vivi. Aku tanya kok nggak pernah lihat Mak Paraji selama posyandu. Bu Endang tanya apa aku belum pernah dengar soal Mak Paraji. Ya aku jawab belum. Kan memang beberapa kali kita ke rumahnya nggak pernah ketemu. Bu Endang malah nggak mau cerita karena aku belum dengar beritanya. Aneh kan? Kalau udah denger mah ngapain juga aku tanya mereka." Kak Edi juga lalu ikut bercerita soal kami selama di posyandu tadi. "Iya juga sih, aneh," kata Kak Agus setelah mendengar cerita kami berdua. "Bu Yati juga kok aku nggak pernah ketemu ya? Apa dia nggak pernah nutup pintu puskes lagi apa?" tanyaku. "Kamu tinggal ke rumahnya saja, Sus. Apa susahnya?" kata Kak Agus. "Nggak usah disuruh kalau itu sih, Kak. Aku tiap kali ke sana, Bu Yati belum pulang dari kebun. Masa mau malam-malam aku datang ke sana?" Kak Edi dan Kak Agus terkekeh mendengar nada bicaraku yang agak sewot. "Udah aku pulang dulu.
Belum sholat sama sudah lapar nih, kataku sembari berjalan pulang meninggalkan Kak Edi dan Kak Agus yang masih berada di puskesmas. Sedangkan Pak Udin dan Dokter Danis sudah pulang terlebih dahulu karena memang jam kerja sudah selesai. Jum, coba kamu lihat di rumahmu Bu Yati ada nggak? Kalau ada suruh kesini ya, saya ingin ketemu. Bilang kalau ada yang mau saya tanyakan, kataku pada Juminah pada sore harinya. Dia sedang membaca buku di teras depan. Iya Bu, kata Juminah. Dia lalu memakai sandal dan bergegas pulang ke rumahnya. Aku melihat dari teras sampai dia tak terlihat oleh mataku. 5 menit berlalu, Juminah belum juga muncul. Aku mencoba melihat ke arah rumahnya. Tak terlihat siapapun. Aku lalu naik ke atas kursi, tapi tetap tak melihat siapapun di rumah Bu Yati. Kemana Juminah? Apa Bu Yati ada di rumah ya? Jadi sedang mengobrol dengan Juminah? Begitu pikirku. Karena memang selama ikut denganku, Juminah tak pernah pulang ke rumahnya. Bu Yati pun jarang datang menengok Juminah. Dia terlalu sibuk dengan pekerjaannya. Aku melihat jam dinding, sudah hampir 10 menit berlalu. Juminah berada di rumahnya, tapi belum ada tanda-tanda kemunculannya. Sedang apa sebetulnya Juminah di sana? Apa Bu Yati masih menahan kepulangannya karena masih merasa kangen? Entahlah, aku tiba-tiba merasa khawatir. Takut terjadi apa-apa dengan Juminah. Baru saja aku akan menyusul Juminah ke rumahnya, nampak olehku Juminah keluar dari rumahnya. Terlihat dia setengah berlari pulang ke rumah puskesmas yang kutempati. Aku bernapas lega. Tapi dia sendiri. Tak ada Bu Yati bersamanya. Dengan napas yang masih terengah-engah, Juminah melepas sandalnya, lalu dia duduk di teras depan. Aku membiarkannya agar agak tenang. Aku lalu mengambil segelas air bening dan memberikan padanya. Juminah langsung meminumnya sampai tak bersisa. Bu Yati ada nggak Jum? Tanyaku. Setelah kulihat Juminah agak tenang, tak lagi terengah-engah. Dia menggeleng. Nggak ada Bu. Loh, nggak ada kok, kamu lama banget tadi di rumah. Kamu ngapain memangnya Jum? Juminah memandangku sekilas, lalu matanya menatap ke arah depan. Saya beberes dulu Bu, kasihan Mak, pasti nggak sempat nyapu tadi. Jawab Juminah sambil menunduk. Mungkin dia merasa takut aku akan memarahinya. Aku tersenyum. Anak yang baik, kataku dalam hati. Dia sangat sayang pada ibunya. Oh, dikira ngapain? Saya khawatir, makanya tadi mau saya susul. Kamu sudah nongol dulu, kataku. Hingga menjelang maghrib, aku dan Juminah duduk di teras depan berharap akan melihat Bu Yati. Tapi ternyata sampai azan maghrib berkumandang, Bu Yati tak nampak batang hidungnya. Masuk yuk Jum, ajakku pada Juminah. Aku tak berani masuk sendiri ke dalam, masih teringat kejadian kemarin sore, di mana sosok hantu perempuan itu ada di sudut dapur. Aku melihatnya saat akan mengambil lampu tempel yang akan dinyalakan. Saat lampu menyala, aku hampir melompat karena kaget. Sosok hantu perempuan itu ada di sudut ruang tengah. Bergegas aku menuju kamar mandi, mengambil air wudhu, dan menarik tangan Juminah untuk masuk ke kamar dan mengunci pintunya. Jum, kita ke rumahmu yuk, mumpung masih pagi. Bu Yati pasti belum berangkat ke kebun. Ajakku pada Juminah. Aku sengaja dan sudah merencanakan hari Minggu akan datang ke rumah Bu Yati sebelum dia berangkat ke kebun. Aku mau menanyakan soal sosok hantu perempuan itu. Aku benar-benar penasaran dibuatnya. Tanpa banyak bertanya, Juminah mengikutiku dari belakang menuju rumahnya. Assalamualaikum. Aku mengucapkan salam sembari mengetuk pintu rumah Bu Yati. Waalaikumsalam. Terdengar suara Bu Yati menyahut salamku dari dalam. Tak lama, pintu terbuka. Bu Yati nampak terkejut saat melihat aku yang datang. Bu Bidan, tumben amat. Ada apa Bu? Tanya Bu Yati. Dia terlihat gugup. Aku tersenyum. Nggak ada apa-apa kok Bu, ingin main saja. Soalnya sudah lama sekali saya nggak ketemu Bu Yati. Oh, mari Bu, silakan masuk. Bikin minum Jum, kata Bu Yati. Nggak usah bikin minum Bu, saya cuma sebentar saja kok. Cuma ingin tanya sesuatu, kataku.
sembari duduk di kursi yang ada di ruangan itu. "Tanya apa, Bu?" tanya Bu Yati, masih dengan wajah yang bingung. Ibu mau ke kebun jam berapa?" tanyaku. Aku tak enak juga jika membuat Bu Yati terlambat pergi ke kebun karena kedatanganku. "Kebetulan hari ini saya nggak ke kebun, Bu. Mau istirahat dulu, capek," jawab Bu Yati. Membuat aku merasa lega tentu saja. Wah, kebetulan kalau gitu. Saya bisa dengar cerita Bu Yati dan tanya-tanya. Bu Yati tersenyum. "Memangnya Bu Bidan mau tanya soal apa?" tanya Bu Yati. Aku menarik napas panjang. "Soal hantu yang beberapa kali saya lihat di perumahan Puskes, Bu," kataku. "Bu Bidan juga didatangi?" tanya Bu Yati. Aku mengangguk. "Iya, Bu, bahkan sudah beberapa kali." Aku lalu menceritakan sosok hantu perempuan itu yang berulang kali datang. Juga saat aku mengantarnya pulang dan hilang di lokasi pemakaman. Kata Bu Lastri, istri Pak Udin, perempuan itu bernama Lina dan tinggal di sebelah rumah Bu Yati. Malah Bu Yati yang melihat pertama kali waktu dia meninggal gantung diri. "Saya ingin dengar langsung cerita dari Bu Yati yang sebenarnya seperti apa," kataku. Bu Yati lalu bercerita tentang sosok hantu perempuan yang sering terlihat oleh warga desa Tunggaljaya. Dia bernama Lina, anak tunggal dari pasangan suami istri yang tinggal di rumah depan puskesmas. Dia sekolah di sebuah SMA yang ada di kabupaten. Karena jarak tempuh yang jauh, orang tua Lina mencarikan tempat indekos yang dekat dengan sekolahnya. Lina pulang ke desa Tunggaljaya hanya sekali setiap bulan atau saat libur panjang. Dia tak banyak bergaul karena memang tak ada teman sebayanya yang bersekolah sampai ke jenjang SMA. Ketika liburan panjang kenaikan kelas 3 SMA, Lina pulang. Saat itu kedua orang tuanya sedang berada di Pulau Jawa karena suatu urusan. Lina menemui Mak Paraji untuk mengurut badannya. Betapa terkejutnya Mak Paraji saat memegang perut Lina, ternyata dia sedang hamil. Ketika ditanya oleh Mak Paraji, Lina menakuinya dan meminta agar Mak Paraji menggugurkan kandungannya. Tentu saja keinginan itu ditolak oleh Mak Paraji. 3 hari dari kejadian itu, Bu Yati menemukan Lina sudah menjadi mayat. Dia meninggal dengan cara gantung diri di dapur rumahnya. Waktu itu Bu Yati akan mengantarkan singkong goreng dan betapa terkejutnya dia saat mengintip dari dinding dapur. Lina sudah menggantung dengan lidah terjulur. Bergegas Bu Yati memanggil warga terdekat. Beberapa orang laki-laki kemudian menurunkan mayat Lina dan segera diurus pemakamannya tanpa menunggu kedua orang tuanya datang karena khawatir akan membusuk dan menimbulkan bau yang tak sedap. "Seperti itu ceritanya, Bu," kata Bu Yati. Astaghfirullahalazim. Aku mengucap istighfar berkali-kali. Tak habis pikir dengan jalan pikiran Lina. Sudahlah menanggung dosa zina, masih juga ditambah lagi dengan dosa bunuh diri. Ternyata bisikan setan sangatlah mengerikan jika kita tak mempunyai iman. Itulah sebabnya dalam setiap kesempatan kita diajarkan untuk selalu berzikir, mengingat Allah, agar kita selalu mendapat lindungannya. "Jadi sekarang rumah itu kosong, Bu?" tanyaku. "Iya, tapi kadang bapaknya Lina datang untuk mengurus kebun yang ada di belakang rumah. Biasanya sebulan sekali." "Terus laki-laki yang menghamili Lina siapa, Bu?" tanyaku. Bu Yati tak segera menjawab pertanyaanku. Kelihatan sekali kalau dia agak terkejut. Mungkin tak menyangka aku akan bertanya tentang hal itu. "Soalnya saya heran, Bu. Rumah Lina kan di sebelah rumah Bu Yati. Tapi waktu saya antar, kok dia bilangnya rumahnya di sebelah rumah Mak Paraji?" kataku. Mataku menatap tajam ke arah wajah Bu Yati. Aku ingin memastikan apakah dia berbohong atau tidak dengan ceritanya. Terlihat Bu Yati gelisah mendengar pertanyaanku. Dia tak berani menatap wajahku. Dia hanya tersenyum tipis tapi tak menjawab pertanyaanku. "Apakah kematian Lina ada hubungannya dengan Mak Paraji, Bu? Soalnya 2 bulan ini saya nggak ketemu sama dia. Di posyandu cuma nggak ada. Saya pernah beberapa kali ke rumahnya sama Kak Edi dan Kak Agus, tapi juga nggak ada." Bu Yati menatapku, seakan ragu untuk mengatakan sesuatu.
Aku harus menunggu beberapa saat sampai kemudian Bu Yati melanjutkan ceritanya. Laki-laki yang menghamili Lina adalah anak Mak Paraji. Awalnya, Mak Paraji mau membantu Lina untuk menggugurkan kandungannya. Tapi setelah Mak Paraji menanyakan siapa bapak dari bayi yang dikandungnya, dan Lina bilang kalau bapak dari bayi yang dikandungnya adalah anak Mak Paraji, Mak Paraji tak bersedia lagi membantunya. Bahkan saat Lina meninggal, Mak Paraji yang melapor ke pihak yang berwajib dan menceritakan semua kejadian yang dia ketahui dari cerita Lina. Sekarang anak Mak Paraji sudah di penjara, Bu. Makanya Mak Paraji sering ke kota untuk nengok anaknya di penjara, Bu, kata Bu Yati mengakhiri ceritanya. Aku menarik napas panjang. Akhirnya terjawab sudah rasa penasaranku selama ini. Keesokan harinya aku kemudian menceritakan apa yang baru saja ku dengar dari Bu Yati pada Kak Edi dan Kak Agus agar mereka tak lagi merasa penasaran seperti aku pada awalnya. Sama seperti aku, mereka merasa kaget tentu saja, karena tak menyangka ternyata ceritanya seperti itu. Sejak mengetahui siapa perempuan yang sering menampakkan diri sambil tertawa cekikikan, aku tak begitu lagi merasa takut. Meskipun selama aku menempati perumahan dinas puskesmas, sosok itu masih saja menampakkan diri. Selama 6 tahun aku menjadi bidan desa dan tinggal di Desa Tunggaljaya. Karena saat masa ikatan dinasku selesai, instansi terkait tak memberiku izin pindah sampai ada bidannya menggantikan, Jumina ikut denganku pulang ke Bandung. Seperti yang pernah aku janjikan, aku menyekolahkannya di SPG, Sekolah Pendidikan Guru, meskipun sudah sangat terlambat. Setelah lulus, Juminah kembali ke Desa Tunggaljaya dan mengabdikan diri menjadi guru di sana hingga akhirnya diangkat menjadi seorang PNS.